Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Pada kesempatan kali ini, saya di awal selalu ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah semangat bersama-sama untuk bagaimana kita bisa mengawal kasus Subang ini dengan sebuah harapan kasus yang terjadi yang dikenal dengan kasus Subang ini menjadi atensi publik, dan mudah-mudahan pihak kepolisian diberikan kemudahan dalam pengungkapan kasus yang terjadi yang dikenal dengan kasus Subang ini. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengajak berdiskusi dengan teman-teman semuanya, tetapi tentunya teman-teman juga perlu diketahui ya, walaupun memang saat ini dan sebelumnya, karena memang dari awal perjalanan juga bahwa pada saat itu saya yang dalam hal ini dimintai oleh pihak keluarga waktu itu bukan hanya aja untuk mendampingi Danu ya waktu itu, tetapi juga termasuk Kang Yoris pada saat itu. Tetapi karena memang persoalan hak dan kewajiban ya, ini seperti apapun, yaitu menjadi hak seseorang untuk bagaimana bisa memutuskan terkait hal itu. Tetapi pada dasarnya pada kesempatan kali ini saya bukan untuk membahas itu teman-teman semuanya, akan tetapi menunjukkan bahwa saya itu dalam hal ini tidak membela siapapun. Yang ingin kita bela semuanya tetap fokus adalah bagaimana membantu pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus yang terjadi yang dikenal dengan kasus Subang ini. Kenapa kita bisa dikatakan membantu pihak kepolisian? Karena sebetulnya dalam hal ini sebetulnya adalah tugas dan juga kewenangan pihak kepolisian. Kita sebagai masyarakat mungkin yang diharapkan oleh pihak kepolisian itu adalah memberikan informasi, juga memberikan keterangan. Kalau seandainya keterangan yang kita berikan itu dapat memberikan petunjuk sehingga memudahkan pihak kepolisian untuk dapat segera kasus ini terungkap. Oke teman-teman semuanya, mungkin kita tahu ya, saya dalam hal ini akan menyampaikan berita atau membahas berita terkait adanya penolakan saudara saksi D, dalam hal ini Danu Ramdhanu. Tetapi yang harus kita digarisbawahi yang pertama adalah dari mana sumbernya dulu berita itu beredar ya teman-teman semuanya. Setahu saya, dan sudah disampaikan juga oleh pihak kepolisian yang waktu itu saya ambil dari salah satu media online juga ya, bahwa pihak kepolisian tidak pernah mengeluarkan keterangan dalam bentuk apapun terkait teknis ya. Jadi tidak ada keterangan apakah misalkan tidak mendatangani BAP atau tidak. Itu berita seperti itu sebetulnya hanya memang timbul dari dan keluar dari saksi-saksi juga yang memang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kan teman-teman juga tahu ya, pada saat ini memang saksi yang ada di Subang ini seolah ada kesan saling menyalahkan, kira-kira seperti itu. Dan memang ini bukan menjadi rahasia umum, karena memang kita tahu dan kita juga mendengar dari berbagai macam media maupun YouTuber yang memang sering kita dengar tentang speak up beberapa saksi yang pernah memberikan keterangan kepada pihak penyidik, dalam ini Polres Subang maupun Polda Jawa Barat, bahwa sekali lagi hal yang mendasar adalah sumber dari mana informasi itu berada. Sekali lagi pihak kepolisian yang saya tahu sampai saat ini tidak pernah memberitakan terkait teknis seperti itu. Dan itu juga ya saya sudah sampaikan seperti tadi informasinya. Kalau misalkan saya salah, silahkan teman-teman juga memberitahukan kepada kita dan menulis di kolom komentar dari sumber mana yang bisa dipertanggungjawabkan informasi yang mengatakan tentang tidak adanya penandatanganan berita acara pemeriksaan saudara saksi D tersebut. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal ini saya sekali lagi bukan untuk melakukan pembelaan terhadap personal atau salah satu saksi ya, tetapi aturan ini berlaku untuk untuk semua. Jadi aturan ini yang namanya ada aturan undang-undang kan, baik itu KUHP maupun KUHP, itu kan tentunya harus dipatuhi dan ditaati, dan tentunya juga dijadikan acuan oleh semua, saya juga seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semuanya
Ini kita bercerita aja dan kita berdiskusi saja bagaimana nanti menurut pendapat teman-teman. Saya juga sekali lagi ingin mendapatkan komentarnya. Nih teman-teman semuanya, ada mungkin yang sudah tahu dan ada yang belum tahu, ya mudah-mudahan bisa menjadi tahu. Jadi kita sharing saja, dan teman-teman juga apabila ada hal yang sekiranya kurang jelas atau kurang berkenaan atau tidak sesuai menurut teman-teman semuanya, sekali lagi silahkan berkomentar. Di sini kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Yang perlu kita garis bawahi juga adalah hak sesuatu yang bisa kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang kita bisa kerjakan. Nah, sementara kita juga bahas di sini yang namanya adil itu bukan sama rata, tapi memberikan sesuatu sesuai dengan porsi dan kapasitas. Nah, oke teman-teman, kita langsung nih berbicara tentang hak ya. Apabila dalam surat pemanggilan, hak sebagai seorang saksi nih, apabila dalam surat pemanggilan terdapat ketidakjelasan status apakah sebagai saksi atau tersangka, atau sama sekali tidak ada statusnya, atau kesalahan menyebutkan identitas saksi, dapat menolak pemanggilan. Ini yang kedua, saksi yang dipanggil dapat menyatakan tidak bisa hadir asal ada alasan yang masuk akal atau patut. Ini sesuai dengan KUHP 113 ya. Yang ketiga, saksi dapat meminta pemeriksaan ditunda dengan alasan sakit. Karena alasan sakit itu, saya rasa semua orang juga kalau sakit itu tidak bisa dipaksakan, karena yang namanya orang untuk dimintai keterangan itu harus sehat jasmani dan rohani ya. Nah, ini yang ketiga. Untuk yang keempat nih, saksi dalam memberikan keterangan berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan tanpa ada tekanan apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Ini sesuai dengan KUHP pasal 117. Yang kelima ini, saksi berhak membaca dengan seksama atas berita pemeriksaan atau dalam kurung BAP, berita acara pemeriksaan sebelum membubuhkan tanda tangan. Nah, jadi di dalam poin kelima ini, saksi berhak membaca dengan seksama atau berita acara pemeriksaan BAP sebelum membubuhkan tanda tangan. Nah, biasanya di dalam BAP itu, karena memang saksi itu mempunyai hak juga untuk membaca, bisa dibaca. Tetapi kalau saksi memang tidak bisa membaca, ya mau tidak mau biasanya dibacakan, diwakilkan oleh penyidik ya, untuk mengulang kembali sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan oleh pihak penyidik kepada saksi. Yang keenam, apabila saksi menemukan keterangan yang ditulis dalam BAP berlainan dengan keterangan yang diberikan, maka saksi berhak meminta kepada penyidik untuk merevisi atau merubah. Jadi apabila menemukan keterangan yang ditulis di dalam BAP berlainan dengan keterangan yang diberikan, maka saksi berhak meminta penyidik untuk merevisi. Jadi biasanya penyidik juga mencatat sesuai dengan apa yang dari sisi bahasa, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pihak saksi yang memberikan keterangan. Ini yang ketujuh, apabila urusan revisi ditolak oleh penyidik, saksi dapat menolak untuk menandatangani BAP sesuai dengan KUHP 118. Ini yang ke-8, dalam hal saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik mencatat hal itu dalam BAP dengan mencantumkan alasan. Nah, apabila ternyata saksi menolak untuk membubuhkan tanda tangan, tentunya penyidik juga akan mencatat hal tersebut di dalam BAP mengenai alasan dan untuk saksi ini tidak mau menandatangani itu seperti apa. Ini yang ke-9, saksi berhak untuk meminta waktu istirahat karena lelah atau sholat ataupun makan. Yang ke-10, saksi berhak mendapatkan salinan BAP. Ini salinan BAP-nya juga biasanya dipegang oleh pengacara kalau memang saksi memiliki pengacara ya. Karena memang BAP ini juga dijadikan dasar nanti di pengadilan untuk bagaimana bisa dalam hal ini pengacara melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan dasar BAP itu tadi. Ini yang ke-11, saksi dapat didampingi oleh keluarga atau penasehat hukum. Nah, di sini juga dijelaskan saksi itu boleh didampingi oleh
terutama di sini oleh keluarga atau penasihat hukum ya. Nah, itulah mungkin terkait sesuatu hak yang memang merupakan hak seseorang apabila dijadikan sebagai saksi atau mendapat panggilan sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Nah, itulah teman-teman semuanya. Jadi sebetulnya kita tidak tahu ya, kembali kepada persoalan berita yang sangat ramai terkait Danu tidak menandatangani BAP, itu saya rasa pihak kepolisian tidak pernah mengeluarkan keterangan terkait hal itu ya. Jadi kita hanya, secara pribadi saya hanya baru mendengar keterangan-keterangan itu diberikan oleh saksi yang lain di dalam media yang memang sering memberitakan kasus Subang juga tentunya. Nah, jadi menurut pendapat saya sebetulnya tidak perlu ada sebuah klarifikasi sih, itu kan, karena mungkin itulah saat ini juga pihak pengacara juga tidak memberikan klarifikasi ya. Apalagi setahu saya bahwa hal itu terjadi sebelum didampingi oleh pihak pengacara tentunya. Dalam hal ini belum didampingi oleh ATS Law Firm. Nah, itulah teman-teman semuanya, sehingga dari apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa selalu berpikir positif. Nah, di sini kenapa saya sedikit menjelaskan tentang undang-undang KUHP maupun KUHAP-nya ya. Karena kita berbicarakan dari sisi aspek hukum, sementara kalau dianggapnya, apalagi ini yang saya yang berbicara, karena saya mungkin teman-teman juga sebagian yang tahu bahwa saya sering mendampingi Danu, sering bareng sama Danu, jadi saya tidak mau ini dianggap sebuah pembenaran saja. Karena kita ini adalah persoalan hukum, jadi saya juga mengacu kepada undang-undang yang dimiliki oleh negara kita, ya baik KUHAP maupun KUHP itu tersendiri ya, yang dijadikan dasar oleh kita semuanya dalam menjunjung supremasi hukum di negara kita ini. Nah, itulah teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenaan atau tidak sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Dan apabila ada teman-teman semuanya juga yang memberikan tambahan atau memberikan komentar terkait persoalan ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat memberikan komentar di kolom komentar saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.